Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan fotografi dan juga videografi, serta pastinya review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan buat yang nonton Saturn News minggu lalu, gue ada sempat ngumumin di mana Sigma akhirnya sekarang benar-benar masuk ke ekosistemnya Fujifilm. Mereka membuat lensa untuk Fujifilm X-mount. Dan di video tersebut gue bilang juga sama kalian kalau gue tertarik banget sebenarnya buat bahas, tapi gue minta feedback kalian dulu apakah kalian tertarik, dan ternyata cukup banyak yang pengen kita bahas di video yang berbeda. So, hadirlah video ini. Di sini kita spesifik, walaupun gue belum pegang barangnya ya. Jadi lensa ini secara global pun ini lensa-lensa Sigma untuk X-mount ini baru available itu bulan April nanti secara globalnya. Jadi kita belum tahu bakal ada di Indonesia kapan. Cuman ya gue pengen bahas dulu walaupun mungkin belum ada produknya, karena dari beberapa review-review yang gue tonton di luar sana ini bener-bener menarik. Nah, buat yang belum tahu, ini jadi satu big deal banget karena Sigma di sini hadir, dia beda dengan lensa-lensa third party kayak Viltrox. Karena Viltrox itu dia menggunakan reverse engineering, alias dia terka-terka sendiri sistem autofocusnya gitu kan. Mereka coba rekayasa sendiri bagaimana biar autofocusnya work. Sedangkan Sigma dan beberapa brand yang sekarang baru bikin lensa Fuji, itu mereka sudah authorized by Fujifilm. Karena Fujifilm secara resmi sudah membuka mountingnya, sudah open gitu. Sehingga brand-brand third party itu bisa ikut bikin. Dan gue suka banget karena brand seperti Sigma itu udah cukup settle gitu dalam membuat opsi-opsi lensa yang menarik. Mungkin gue akan sebutin dulu beberapa lensa yang diumumkan oleh Sigma yang akan hadir untuk Fujifilm X-mount, dimana itu ada 16mm f1.4 yang dijual seharga $449 US, 30mm f1.4 yang dijual seharga $339 US, dan juga 56mm f1.4 yang dijual seharga $479 US. Dan dari angkanya sendiri itu udah terdengar kalau lensa-lensa ini bakal jadi opsi yang cukup budget friendly juga. Karena kalau kita dengar secara angkanya aja gitu ya, kita terka-terka dari angka US dollarnya, ya mereka mirip-mirip gitu dengan Tokina, dengan Viltrox, dengan lensa-lensa third party yang mungkin akan jadi opsi yang menarik gitu untuk Fujifilm. Jadi ya, tapi terlepas dari harganya, gue juga punya ekspektasi yang cukup tinggi karena brand Sigma sendiri. Jadi brand Sigma tadi gue udah sempat singgung juga, mereka udah cukup settle, udah jadi pembuat lensa yang termasuk ke dalam pemain besar gitu. Mereka memang fokus buat bikin lensa dari dulu, walaupun sekarang udah ada kamera juga, tapi lensanya udah udah banyak banget melengkapi tas gear-gear para profesional. Nah, yang perlu kalian ketahui sebenarnya di sini, jajaran lensa yang gue sebutin tadi itu sebenarnya bukan lensa baru. Jadi mereka adalah lensa-lensa yang sudah ada sebelumnya. Lensa yang kalau kalian pengguna Sony APS-C, lensa-lensa tersebut udah cukup familiar. Ini adalah lensa 16mm f1.4, tapi ini kita pakai dulu untuk Sony. Dan ini memang lensa Sony APS-C gitu. Kita pakai untuk kamera A6400 kita. Dan lensa ini adalah 16mm yang diumumkan di sini yang bakal hadir versi X-mount-nya. Jadi kalau kalian udah lihat review-reviewnya, bentuknya juga sama persis, dan memang gua rasa elemen yang dibawa pun itu akan sama persis, cuman sistem yang dibawakan berbeda. Dia akan menggunakan Fujifilm X-mount. Memang bukan brand new gitu ya, bukan brand new design, bukan bener-bener lensa baru, tapi lensa yang sebelumnya ada buat Sony diadaptasi ke Fujifilm. Oke, tapi gua akan bahas ini dulu kali ya, mungkin secara fisik dulu. Walaupun ini buat Sony, tapi karena fisiknya sama persis, ada satu hal yang menurut gue cukup disayangkan gitu ya untuk sebuah lensa third party Fujifilm untuk dipakai di kamera-kamera Fuji. Sayangnya lensa yang nanti hadir tersebut itu tidak punya aperture ring. Karena kalau kita berbicara soal sistem Fuji itu jadi ciri khas gitu kan. Ini juga kita pakai 16 2.8, lensa yang cukup murahnya dari native Fuji gitu. Dan udah khas mereka akan membawa aperture ring gitu. Dan sayangnya di Sigma ini dia tidak ada. Nah, secara kualitas ini menarik banget karena dia secara kualitas punya advantage yang sangat tinggi gitu ya. Jadi si
Tony Northrup, salah satu reviewer juga di luar, itu sempat bandingin dengan beberapa lensa native Fuji. Tapi perlu di note, lensa native Fuji yang dia bahas di sini adalah lensa yang umurnya udah cukup tua juga. Jadi bukan yang terbaru kayak yang kemarin kita bahas, ada 33, 23, dan 18 f1.4. Itu lensa-lensa barunya. Dan si Tony ini pakai lensa-lensa lamanya, f1.4 lamanya, yang bentuknya tuh masih, dia nggak begitu ngelancip gitu, dia bentuknya lebih apa ya, lebih seragam gitu, dari depan ke belakang dia lebih sama, nggak melancip kayak lensa-lensa barunya. Tapi itu sedikit note aja, kalau yang dites memang lensa lama Fuji, tapi sebenarnya apa yang dihasilkan di situ, kualitas gambar yang muncul di situ itu bener-bener memukau gitu. Lensa Sigma banyak mendapatkan poin plus gitu. Banyak lensa Sigma itu menang dibandingkan lensa native-nya Fuji tersebut. Kayak salah satunya ketika dia menghandle bias cahaya, si lensa Sigma bisa handle dengan baik, sedangkan si lensa Fuji dia cukup bias gitu kan, yang menandakan coatingnya kurang bagus atau lebih bagus di Sigma gitu coatingnya, karena bisa menjaga ketajaman dari bias cahaya. Lalu vignetting juga berbeda gitu di pengetesan. Kalau nggak salah lensa 16 mm nya antara native dan Sigma. Sigma untuk pinggirannya tuh masih cukup terang, exposure-nya masih seragam gitu ya, masih konstan. Sedangkan si Fuji, native-nya Fuji, dia di pinggirannya, cornernya itu lebih gelap, yang menandakan dia punya vignette yang lebih mengganggu gitu ya, vignette-nya begitu kelihatan jelas. Dan begitu juga soal ketajaman, surprisingly gitu. Jadi di beberapa foto juga di situ dibandingkan, di mana lensa Sigma lebih tajam dari lensa-lensanya native Fujifilm. Tapi perlu diingat, lensa Fuji yang agak tua ya. Tapi ya tetap itu jadi opsi yang menarik si Sigma, karena kalau kita bandingin ya, terlepas dari umurnya yang Fuji lebih tua, Sigma lebih baru, ya terlepas dari itu, si Sigma ini punya price point yang lebih affordable gitu, lebih menarik. Cuman drawbacknya adalah memang ketika dipakai rasanya kurang Fuji gitu, rasa feel analognya si Sigma ini ya kayak lensa ini yang ada di depan gua gitu kan, ya rasanya Sigma banget, nggak kayak lensa-lensa Fujifilm yang terasa analog gitu, yang terasa enak untuk dioperasikan. Oke, jadi overall kayak gini. Walaupun gue belum pegang lensanya ya, yang buat Fujifilm X-mount gitu, dan ya belum hadir juga di Indonesia. Nanti kalau misalkan Sigma Indonesia bakal masukin, gue secepat mungkin buat request ke mereka buat nyobain, karena gue juga Fuji user banget dan gue excited dengan lensa-lensa Sigma ini. Tapi gini, dari review-review yang gue lihat di luar sana, dari hasil pengetesan mereka, gue bisa bilang lensa Sigma untuk Fujifilm itu bener-bener worth it gitu, apalagi dengan kualitas yang diberikan. Dan gue juga lupa buat mention, jadi di video Shutter News gue ada sedikit mention juga. Menurut gue gini, Fujifilm itu di ranah APS-C mereka yang cukup mendominasi untuk ranah APS-C ya. Hanya untuk ranah APS-C, kita tidak bahas full frame dan medium format gitu, tapi untuk APS-C gue bisa bilang Fujifilm itu opsinya paling bagus, spesifikasinya paling tinggi. Karena kalau kita lihat kayak X-T4 ini aja, kita cari lawannya entah dari Canon, Sony, Nikon, menurut gue itu nggak ada gitu. Mereka tidak membawa spesifikasi yang ditawarkan oleh X-T4, X-T3, XS10, bahkan itu pun masih termasuk ke dalam spesifikasi yang profesional itu, yang dibawa di dalam kameranya. Dan gue belum melihat dari brand lain. Ya identik kayak Lumix di MFT lah gitu. Mereka spesifikasinya paling tinggi. Dan untuk APS-C menurut gue dari opsi-opsi yang udah pernah gue coba, paling tinggi spesifikasinya itu adalah kameranya Fujifilm. Dan selama ini yang menghambat, yang gue rasain gitu ya, gue sih udah pakai Fujifilm, cuman yang menurut gue cukup menghambat, bikin gue agak merasa kurang, lalu yang menghambat orang-orang untuk cobain Fujifilm juga di sistem APS-C adalah karena opsi lensanya yang sangat minim. Nah sekarang dengan mereka sudah open secara mountingnya gitu ya, sertifikasi mountingnya, dan udah banyak partisipasi dari brand besar kayak Tamron dan Sigma yang kita bahas sekarang, menurut gue ini akan menjadi opsi yang sangat-sangat menarik. Dan lensa-lensa yang ditawarkan Sigma aja contohnya di situ gue rasa akan sangat membantu dalam berbagai jenis workflow gitu, apalagi dengan kualitas dan harga yang ditawarkan itu oke banget. Jadi ya menurut gue
sistem Sigma untuk Fujifilm X-Mount ini adalah sistem yang perlu sangat kita antisipasi. Dan mungkin ada satu lagi rumor, sebenarnya masih rumor, cuman gua pede bakal kejadian karena sangat spesifik rumornya ya. Katanya lensa ini akan hadir di bulan Desember nanti. Sayangnya masih cukup lama juga gitu, tapi ini sangat menarik karena Sigma itu dirumorkan lagi develop juga lensa 1850 f2.8-nya konstan, dan itu untuk sistemnya Fuji gitu. Kita sebagai pengguna Fuji kalau ada opsi lensa 1850 f2.8, menurut gua itu akan sangat menarik gitu, akan sangat membantu dalam workflow kita gitu, bakal cocok banget buat disatuin dengan spesifikasi yang dibawakan oleh Fujifilm gitu. Tapi gue bukan ini ya, bukan bilang Fujifilm akan mereka kamera APS-C terbaik dan akan seterusnya, enggak juga. Untuk Fujifilm kalau nonton video ini ya nggak tahu kalau kalian bisa kasih input ke Jepangnya juga gitu ya. Fujifilm juga perlu membuat gebrakan besar gitu, karena sekarang mereka bisa dibilang mendominasi di jajaran APS-C, tapi nggak menutup kemungkinan Canon, Sony, Nikon kalau mereka seriusin APS-C-nya lagi akan cukup mengancam gitu untuk sistemnya Fujifilm. Apalagi kayak Sony, kita lihat Sony kemarin bawa format-format video baru, tapi so far pertama dikenalin di A7S III, lalu dibawa ke yang lebih affordable A7 IV, dan tidak menutup kemungkinan akan dibawa ke APS-C-nya juga gitu. Kalau APS-C-nya udah bawa XAVC SI, XAVC HS, menurut gua itu akan cukup mengancam keberadaan Fujifilm gitu. Jadi ya kalian juga harus bikin gebrakan di bodi kamera kalian. Oke, paling segitu aja sih buat video kali ini. Semoga bisa memberi insight tambahan, semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan kalian punya pendapat sendiri atau punya insight tambahan juga yang mungkin gue belum sempat bahas, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.